Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Panggita Marakusuma dari Program Studi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kebenaran yang Tersesat. Masih relevankah filsafat ilmu di abad ke-21? Teman-teman sekalian, kita hidup di masa yang sering disebut sebagai era reformasi. Salah, era informasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan manusia mengakses berbagai informasi dengan sangat mudah dan cepat. Hanya melalui sebuah telepon genggam, kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak kalah besar. Tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Setiap hari kita dihadapkan pada berita bohong, manipulasi data, propaganda digital, hingga konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan yang sulit dibedakan dari kenyataan. Fenomena ini menyebabkan masyarakat seringkali kesulitan membedakan antara fakta dan opini, antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan. Bahkan, tidak jarang suatu informasi dipercaya hanya karena sering muncul atau dibagikan oleh banyak orang, bukan karena telah terbukti kebenarannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan terbesar pada abad ke-21 ini bukanlah kekurangan informasi, melainkan bagaimana menemukan kebenaran di tengah melimpahnya informasi. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah filsafat ilmu masih memiliki peran? Apakah pemikiran para filsuf tentang ilmu pengetahuan masih relevan untuk menghadapi tantangan dunia modern yang dipenuhi teknologi digital dan kecerdasan buatan? Nah, pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam presentasi saya. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Yang kedua, menganalisis fenomena krisis kebenaran di abad ke-21. Yang ketiga, menjelaskan relevansi filsafat ilmu dalam menghadapi tantangan tersebut. Keempat, memberikan contoh penerapan nilai-nilai filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak yang dipelajari di kuliah, tetapi merupakan pedoman berpikir yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Dan untuk yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum membahas lebih jauh mengenai krisis kebenaran, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Secara sederhana, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya mempelajari hasil dari ilmu, tetapi juga mempertanyakan dasar, metode, tujuan, serta nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu merupakan kajian yang berusaha memahami hakikat ilmu
memahami hakikat ilmu pengetahuan secara mendasar, baik dari memperoleh pengetahuan, kebenaran yang dihasilkan, maupun manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, filsafat ilmu mengajak manusia untuk tidak hanya menerima pengetahuan begitu saja, tetapi juga mempertanyakan mengapa suatu pengetahuan dianggap benar. Nah, dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama, ontologi. Ontologi membahas mengenai apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dipelajari. Misalnya, ilmu biologi mempelajari makhluk hidup, ilmu ekonomi mempelajari aktivitas ekonomi manusia, sedangkan ilmu hukum mempelajari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami ontologi, kita mengetahui batas-batas suatu ilmu dan objek yang menjadi fokus kajiannya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu? Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran tidak diperoleh melalui dugaan atau keyakinan semata, tetapi melalui observasi, penelitian, eksperimen, dan pengujian yang sistematis. Karena itu, epistemologi menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu pengetahuan dapat dipercaya atau tidak. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas mengenai nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, untuk apa ilmu digunakan? Ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Disinilah muncul pertimbangan etika dan moral. Tidak semua hal yang dapat dilakukan oleh ilmu pengetahuan otomatis layak dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan ilmu harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang mengetahui sesuatu, tetapi juga tentang memahami dan menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang kedua, krisis kebenaran di abad ke-21. Setelah kita memahami filsafat ilmu, kita perlu melihat tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Abad ke-21 ini ditandai oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Internet dan media sosial telah mengubah cara manusia memperoleh dan menyebarkan informasi. Jika dahulu informasi hanya diproduksi oleh media massa atau lembaga tertentu, kini setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Kondisi ini memiliki banyak manfaat karena informasi menjadi lebih mudah diakses. Namun, di sisi lain, berbagai permasalahan baru. Setiap hari, masyarakat dibanjiri oleh ribuan informasi dari berbagai sumber. Fenomena ini dikenal sebagai information overload atau kebanjiran informasi. Ketika informasi terlalu banyak, kemampuan manusia untuk melakukan verifikasi menjadi terbatas. Akibatnya, banyak orang menerima dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dari sinilah muncul berbagai fenomena seperti yang pertama, hoax atau berita yang bohong atau ketidakbenarannya masih jadi pertanyaan. Yang kedua,
disinformasi yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan. Yang keempat, manipulasi informasi melalui teknologi digital. Yang kelima, menurunnya kepercayaan terhadap fakta dan data. Dan yang keenam, fenomena tersebut sering disebut sebagai post-truth. Post-truth itu adalah kondisi ketika emosi, keyakinan pribadi, dan identitas kelompok lebih berpengaruh terhadap opini publik dibandingkan fakta objektif. Nah, dalam kondisi post-truth, seseorang cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya, meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Contoh nyata dapat kita lihat selama pandemi COVID-19 kemarin. Saat itu, banyak beredar informasi palsu mengenai vaksin, obat-obatan, maupun teori konspirasi. Sebagian masyarakat mempercayai informasi tersebut tanpa melakukan pengecekan fakta, sehingga menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga membawa tantangan baru. Saat ini teknologi mampu menghasilkan gambar, suara, dan video yang sangat realistis. Teknologi tersebut dikenal sebagai deepfake. Deepfake dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti pendidikan dan hiburan. Namun, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi informasi sehingga masyarakat semakin sulit membedakan antara kenyataan dan rekayasa. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa krisis kebenaran merupakan salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Nah, untuk analisis krisis kebenaran melalui perspektif filsafat ilmu, di tengah krisis kebenaran tersebut, filsafat ilmu menawarkan cara berpikir yang dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan informasi. Yang pertama, filsafat ilmu mengajarkan sikap skeptis yang rasional. Skeptis bukan berarti selalu curiga atau menolak semua informasi. Skeptis berarti tidak mudah menerima suatu informasi tanpa alasan dan bukti yang memadai. Sikap ini sangat penting karena banyak informasi yang tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Kedua, filsafat ilmu menekankan pentingnya verifikasi. Setiap informasi perlu diperiksa sumbernya, dibandingkan dengan sumber lain, serta diuji konsistensinya. Nah, dalam dunia ilmiah, suatu klaim tidak diterima hanya karena diucapkan oleh seseorang yang terkenal. Klaim harus didukung oleh bukti yang dapat diuji. Nah, yang ketiga, filsafat ilmu menjunjung tinggi objektivitas. Objektivitas berarti menilai sesuatu berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan perasaan atau kepentingan pribadi. Ketika seseorang mampu bersikap objektif, maka peluang untuk terjebak dalam hoaks atau propaganda menjadi lebih kecil. Keempat, filsafat ilmu mengajarkan keterbukaan terhadap kritik. Ilmu pengetahuan berkembang karena adanya kritik dan evaluasi yang terus-menerus. Tidak ada teori yang dianggap sempurna selamanya. Sikap terbuka terhadap kritik membuat manusia lebih siap menerima koreksi ketika ditemukan bukti yang lebih kuat. Jika dilihat dari perspektif epistemologi, krisis kebenaran menunjukkan adanya masalah dalam cara masyarakat memperoleh pengetahuan.
banyak orang menerima informasi tanpa melalui proses observasi, verifikasi, dan evaluasi yang memadai. Nah, dari perspektif aksiologi, krisis kebenaran juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. Teknologi yang sangat canggih dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan tanpa mempertimbangkan etika. Karena itu, filsafat ilmu tidak hanya membantu manusia memperoleh pengetahuan yang benar, tetapi juga membantu menggunakan pengetahuan tersebut secara bertanggung jawab. Ya. Untuk kita punya pendapat beberapa para ahli. Yang pertama, Karl Popper. Karl Popper berpendapat bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui proses falsifikasi. Nah, menurut Popper, suatu teori ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Jika suatu klaim tidak dapat diuji, maka klaim tersebut tidak termasuk dalam kategori ilmiah. Ya. Pemikiran Popper mengajarkan bahwa kita tidak boleh menerima sesuatu pernyataan begitu saja tanpa proses pengujian. Oke. Yang kedua, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui perubahan paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir yang digunakan masyarakat ilmiah untuk memahami dunia. Menurut Kuhn, ilmu tidak berkembang secara lurus, melainkan melalui perubahan besar yang disebut revolusi ilmiah. Pandangan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap perubahan. Nah, yang ketiga dari René Descartes. René Descartes terkenal dengan metode keraguannya. Menurut Descartes, keraguan merupakan langkah awal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kita perlu mempertanyakan setiap informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Pemikiran ini sangat relevan di era media sosial ketika informasi dapat menyebar begitu cepat. Menurut ahli Francis Bacon menekankan pentingnya observasi dan pengalaman empiris. Menurut Francis Bacon, pengetahuan yang baik harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diuji. Pemikiran Bacon menjadi salah satu fondasi metode ilmiah modern yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, untuk studi kasusnya hoax dan deepfake, untuk memahami pentingnya filsafat ilmu, mari kita melihat sebuah studi kasus. Bayangkan, terdapat sebuah video yang memperlihatkan seorang tokoh publik sedang menyampaikan pernyataan kontroversial. Video tersebut kemudian viral dan dibagikan jutaan kali di media sosial. Sebagian masyarakat langsung mempercayainya tanpa melakukan pengecekan. Namun, setelah dilakukan investigasi, ternyata video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi deepfake. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa tidak semua yang terlihat nyata benar-benar nyata. Dalam situasi tersebut, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk bertanya siapa sumber informasinya, apakah terdapat bukti pendukung, apakah informasi tersebut telah diverifikasi oleh pihak lain, apakah ada kemungkinan dimanipulasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk penerapan berpikir kritis
dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai filsafat ilmu dapat diterapkan melalui berbagai cara sederhana. Yang pertama, tidak mudah percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya. Yang kedua, membiasakan membaca informasi dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Yang ketiga, melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat sambil tetap mengedepankan rasionalitas. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Keenam, meningkatkan budaya literasi dan kebiasaan membaca. Ketujuh, membiasakan diri untuk bertanya dan berpikir kritis sebelum mengambil keputusan. Nah, dalam lingkungan kampus, penerapan filsafat ilmu dapat dilakukan melalui diskusi akademik yang sehat, penggunaan sumber ilmiah yang valid, serta penghargaan terhadap kejujuran akademik. Dalam dunia kerja, kemampuan berpikir kritis membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan data. Nah, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan di abad ke-21 ini. Di tengah maraknya hoaks, disinformasi, manipulasi informasi, serta perkembangan kecerdasan buatan yang semakin canggih, filsafat ilmu hadir sebagai pedoman untuk mencari dan menilai kebenaran secara rasional. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mengajarkan manusia untuk memahami hakikat ilmu, memperoleh pengetahuan secara benar, serta menggunakan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Pemikiran para tokoh dan pemikiran-pemikiran para ahli tadi seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, René Descartes, dan Francis Bacon menunjukkan bahwa pencarian kebenaran selalu membutuhkan sikap kritis, pengujian, serta keterbukaan terhadap perubahan. Nah, oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi, bersikap objektif, dan terbuka terhadap kritik perlu terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai rekomendasi, kita perlu meningkatkan literasi digital, memperkuat budaya akademik yang sehat, serta membiasakan diri untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Pada akhirnya, tantangan terbesar abad ke-21 bukanlah kurangnya informasi, melainkan kemampuan membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan. Di tengah arusnya informasi digital, filsafat ilmu bukanlah warisan pemikiran yang usang. Justru filsafat ilmu menjadi kompas yang membantu manusia menemukan arah menuju kebenaran. Ya, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.